Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SDN Peturuan Tengah 02. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, khususnya untuk kelas 1 yang belum pernah bertemu atau berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Rizky Dwi Bakti. Panggilannya boleh Pak Dwi, boleh Pak Bakti. Yang kelas 1 mungkin bertanya, kenapa kok tidak Pak Rizky saja, Pak? Karena apa? Karena sebelum Bapak di sekolah ini sudah ada yang namanya Ibu Rizkyanti. Dan itu panggilannya Bu Rizky ya, untuk pengetahuan kalian saja. Dan kakak-kakak kelas kalian dari kelas 2 sampai kelas 6 itu ada yang memanggil dengan panggilan Pak Dwi atau Pak Bakti. Boleh silakan sesuka kalian mau manggil Bapak dengan nama panggilan yang mana ya. Di sini Bapak akan mengajar atau mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi tidak semuanya. Karena apa? Karena di sekolah kita ini ada 2 guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, yang pertama adalah Pak Bakti, yang kedua adalah Pak Solikin. Pak Bakti sendiri akan mengajar di kelas 1A, 2A, 2C, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Dan kelas B atau kelas yang lain itu akan diajar oleh Pak Solikin. Sebelum kita mulai masuk ke materi, pada kesempatan pertama kita belajar secara daring ini, Pak Bakti mau menyampaikan terlebih dahulu pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan sebelum adanya pandemi COVID 2019 ini atau COVID-19 ya. Dulu waktu kita masuk di sekolah atau belajar secara tatap muka, kita itu ada beberapa pembiasaan atau kegiatan keagamaan untuk melatih kedisiplinan kita, salah satunya ya. Langsung saja, yang pertama itu ada membaca Asmaul Husna. Untuk yang kelas 2 sampai kelas 6 mungkin masih ingat tahun-tahun kemarin waktu kita masuk ke sekolah atau belajar secara tatap muka, sebelum mulai pelajaran setiap pagi kita melaksanakan yang namanya apel pagi. Dan dalam kegiatan apel pagi tersebut, kita selalu membaca Asmaul Husna secara bersama-sama ya. Kenapa kok kita membaca Asmaul Husna? Karena apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ya. Jadi kalau kita bisa mengenal Allah, tentu saja kita berharapnya dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah. Itu ya anak-anakku, khususnya yang kelas 1 bisa menyesuaikan ya. Terus yang selanjutnya yang kedua adalah sholat berjamaah. Anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 mungkin masih ingat kalau kita di sekolah setiap duhur kita selalu melaksanakan sholat duhur berjamaah secara bergiliran. Ada jadwalnya, hari ini kelas berapa, besoknya kelas berapa, seperti itu ya.
Dan ini Pak Bakti harap walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap melaksanakan sholat berjamaah. Pak, tapi di rumah tidak ada orang, saya sendirian. Bagaimana mau sholat jamaah? Mau ke masjid atau musola masih takut karena situasi seperti ini. Ya kalau memang situasinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, boleh sholat sendirian. Yang penting pokoknya selalu melaksanakan sholat, khususnya sholat wajib 5 waktu ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kalian masih ingat ada yang namanya ekstrakurikuler BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selama kalian masuk sekolah atau belajar secara tatap muka langsung di sekolah, kita ada ekstra tersebut, dan Pak Bakti juga selalu mengingatkan kalian agar setiap hari itu minimal membaca Al-Quran 1 huruf. Kenapa Pak Bakti menyarankan itu? Karena apa? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan. Dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, itu salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Walaupun kalian di rumah, mengajinya atau tadarus Al-Qur'annya jangan sampai kelewatan untuk setiap harinya. Itu ya Nana. Yang selanjutnya itu adalah infak. Ya, setiap hari Jumat. Kalau di sekolah setiap hari Jumat pasti ada yang namanya kotak infak, itu berputar di kelas masing-masing. Nah, itu Bapak harap walaupun kalian di rumah, tetap kalian melaksanakan infak yang niatnya untuk sekolah kita ini. Kenapa kok di rumah kita tetap infak untuk sekolah, Pak? Karena apa? Uang infak untuk sekolah ini bisa sangat membantu atau bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain, karena uang infak ini dari siswa kembali lagi ke siswa. Dan kalau misal kita nanti sudah pembelajaran tatap muka, kalau ada kegiatan keagamaan, uang infak ini bisa untuk kegiatan tersebut, untuk kelancaran kegiatan tersebut. Di sini Pak Dwi sampaikan hikmah infak bagi mereka yang melakukannya. Ada 5. Yang pertama yaitu membersihkan harta. Yang kedua, menambah rizki atau rezeki. Yang ketiga, menolak bala atau musibah. Yang keempat, dilindungi pada hari kiamat. Dan yang kelima, diampuni segala dosanya. Ya, untuk pertemuan pertama kita secara daring ini, Bapak belum menyampaikan materi, tapi Bapak menyampaikan beberapa yang harus kalian siapkan untuk kelancaran proses belajar mengajar kita secara daring ini. Tugas yang pertama tadi, membuat kotak infak sehubungan dengan pembiasaan infak kita. Jadi, di sini Pak Bakti harapkan kalian di rumah membuat kotak infak. Bisa dari apa saja, bisa dari kardus bekas, atau mungkin kemarin kalau
lebaran banyak kaleng yang tidak dipakai, boleh itu dijadikan kotak infak. Dihias boleh, kalau tidak dihias gimana Pak? Juga boleh ya. Yang penting setiap Jumat kalau bisa kalian tetap menyisihkan sebagian uang untuk dimasukkan ke kotak infak tersebut. Besarnya berapa Pak? Tidak ada ukurannya besarnya berapa. Yang penting kalian mengeluarkannya secara ikhlas ya. Kalau kalian mengeluarkannya secara ikhlas, insya Allah akan mendapat ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hubungannya dengan infak. Terus yang kedua, untuk proses belajar mengajar kita, jangan lupa menyiapkan 1 buku catatan dan 1 buku tugas di sampul yang rapi ya. Ketentuan sampulnya seperti ini. Kelas 1A sampulnya putih, kelas 2A kuning, kelas 2C biru, kelas 3A hijau, kelas 4A merah, kelas 5A ungu, kelas 6A jingga atau orange ya. Kenapa kok beda-beda? Karena nanti kalau suatu saat Pak Bakti ingin memberikan tugas dan Pak Bakti ingin menilai tugas kalian, nanti mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali Pak Bakti minta bantuan ayah atau ibu untuk mengumpulkan buku kalian tersebut ke sekolah untuk Pak Bakti nilai ya. Dan saat mengumpulkan tugas tersebut, nanti sekalian hasil dari infak kalian itu berapapun dapatnya, Pak Bakti ingin sekalian dikumpulkan ya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat Pak Bakti sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham bisa ditanyakan lewat komentar Google Classroom. Atau kalau mau lebih cepat dibalasnya bisa lewat WA boleh ya. Ya. Dan Pak Bakti juga selalu berharap semoga situasi pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi di sekolah kita tercinta SDN Pedurungan Tengah 02. Pak Bakti juga sudah rindu ingin bertemu dengan kalian semua anak-anakku ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, selalu laksanakan pola hidup sehat dan bersih. Sekian yang dapat Pak Bakti sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.